Halo teman-teman, balik lagi di playlist belajar sisap untuk pemula. Melanjutkan video kita sebelumnya ya, mengenai if statement. Sekarang kita memasuki bahasan tentang switch statement. Jadi bagaimana penulisannya dan perbedaannya dengan if statement itu seperti apa, teman-teman. Teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Oke, balik lagi ke Visual Studionya. Jadi terakhir itu kita kita belajar tentang else if statement ya teman-teman. Penulisannya seperti ini. Boleh kita komentari untuk sekarang. Komentari dulu dari sini sampai ke bawah. Kemudian di keyboard kita tekan Ctrl K, Ctrl C. Jadi bisa langsung semua tuh di komentari. Oke, sekarang penulisannya seperti apa sih switch statement itu? Kita langsung aja tulis switch statement. Nah, kemudian si Visual Studio itu intelligence-nya tuh kita gunain ya snippetnya nih. Ini switch statement, kita di keyboard kita tekan tab 2 kali. Nah, langsung dibikinin sama Visual Studio-nya itu. Jadi setelah switch dalam kurung, ini kondisinya mau diisi apa nih? Kita mau nyari nilai apa gitu. Nah, kita di sini saya mau nyontohin, misalnya kita mau nyari nilai X ya teman-teman, sama seperti kemarin nih. Nilai X kita tulisin X, kemudian di bawahnya kita isi dengan case seperti ini teman-teman. Misalkan 16, kita tampilin nilai X nya misalkan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi si switch statement ini dia membandingkan nilainya itu melalui ini, case ini. Jadi ini bisa banyak nih, bisa 3 ataupun lebih. Nah, sini saya coba contohin 3 aja ya, misalnya 17, 18. Kemudian ini default buat apa nih default ya? Jadi sebenarnya tadi kan pas kita bikin pernyataan switch ini ya, si Visual Studio-nya langsung ngebikinin nih default ini. Jadi si default ini adalah ketika kita mencari nilai X ini, ternyata di case ini nggak ada nih, misalkan ya, dia larinya itu ke sini teman-teman. Kita tambahin aja coba, misalkan ini boleh apa aja ya teman-teman pesannya. Ini saya cuman nyontoin aja, misalkan seperti ini. Kemudian kita ganti yang 17 nya nih ke 20 misalkan. Jadi ini nggak ada nilai X kan, si X ini 17, sementara di sini 16, 20, 18. Jadi dia larinya ke default ini teman-teman. Oke, kita buktikan, kita save, kemudian kita jalankan. Nah, dia kesini nih, I don't understand, kayak gitu. Tapi jika kondisinya terpenuhi, jika si nilai X nya itu ketemu gitu ya, dia eksekusinya ya otomatis ya ke sini. Kita simpan, kita jalanin lagi. Nah, 17 gitu itu. Kemudian perbedaannya dengan if statement itu apa? Kenapa kita butuh switch ini? Gitu kan teman-teman. Coba kita komentari ini switch statementnya. Kita uncomment lagi yang if-nya ini. Ke sini untuk uncomment di keyboard tekan Ctrl K, Ctrl U ya teman-teman. Nah, dia uncomment kayak gitu. Terus kita misalkan yang if-nya itu kita pindahin nih teman-teman ke
paling bawah ya. Ini kita cut, taruh di paling bawah, dan kita kasih else di depannya. Yang ini kita buang. Oke, ini kita simpan, kita kasih breakpoint ya, tekan F9 di keyboard. Kemudian kita jalanin di mode debug nih teman-teman, F5. Nah, setelah jalanin dia ngecekin dulu nih teman-teman. Kalau if itu ya, ngecekin yang pertama, if pertama itu dia masuk enggak, ternyata enggak. Kemudian ngecekin lagi yang kondisi kedua, dia masuk nggak ke sini, ternyata enggak juga. Yang ketiga dia ngecekin lagi, ternyata baru benar nih, ketemu nih ya nilai CX ini 17. Baru dia eksekusi programnya di sini. Jadi perbedaannya itu teman-teman. Kalau si if ini kan dia ngecekinnya, misalkan si kondisinya itu terpenuhnya di posisi ketiga atau keempat atau kelima atau di posisi seterusnya gitu ya. Jadi tetap nih di cekin dulu dia satu-satu, di if pertama, if kedua, if ketiga dan seterusnya. Tapi kalau di switch itu dia cuma sekali teman-teman. Oke, kita coba komen lagi. Jadi si switch itu ngecekinnya cuma sekali. Dia kalau misalkan udah ketemu di awal misalkan atau di kedua, ya sudah dia langsung keluar dari pernyataan switchnya itu. Coba kita buktikan, misalkan kita tukar 17 nya ke bawah misalkan ya, ke sini. Jadi setelah ini dia langsung ke sini teman-teman, enggak ke urutan pertama, case pertama, case kedua itu. Dia langsung ke bawah sini. Oke, mari kita buktikan ya teman-teman. Ini kita kasih breakpoint, F9 keyboard, kemudian mode debug. Nah, ini kan si switchnya nyari nilai X kan, 17. Tekan F10 di keyboard. Nah, dia langsung dilompatin nih yang case ini. Case 16, case 18 langsung ke sini. Kemudian F10 lagi. Nah, langsung ke bawah. Jadi programnya udah selesai nih, keluar dari si switch statement itu. F5 continue. Nah, jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara if statement dan switch statement ini ya teman-teman. Dan penulisannya itu agak berbeda dengan if statement. Ini dia si switch ini di depan, kemudian ada beberapa case. Nah, ini case ini yang tes conditionnya gitu. Jadi mudah-mudahan videonya bisa dimengerti ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.